Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi denganku Oktiara FS. Oke guys, kali ini aku pengen ngebahas nih tentang dunia pendidikan, yaitu tentang kurikulum. Kurikulum yang berlaku saat ini yang baru-baru saja diluncurkan yaitu kurikulum Merdeka. Tetapi guys, kita akan membahas tentang ini ya, tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka. Yuk, simak terus ya videonya sampai habis. Jangan di-skip dan jangan lupa subscribe, like, dan share materi video kali ini. Dan jika bermanfaat, like sebanyak-banyaknya. Oke? Langsung saja kita simak videonya. Check it out. Nah guys, kita akan membahas tentang pengertiannya dulu ya guys. Kita harus pahami dan dalami terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian. Kita berbicara tentang kurikulum, kita harus mengerti tentang apa itu kurikulum dan kurikulum merdeka. Jadi guys, pengertian kurikulum itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya guys, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi guys, sangat jelas ini pengertiannya di dalam kurikulum sudah memuat tentang tujuan, isi, bahan pelajaran, tentang cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, sedangkan pengertian kurikulum merdeka adalah kurikulum merdeka adalah kurikulum yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka dan bebas sesuai dengan minat dan karakter mereka. Jadi sangat jelas kurikulum ini bertujuan untuk memerdekakan siswa sesuai dengan minat dan karakter mereka. Jadi guru tidak lagi berperan untuk menjalankan kurikulum saja, namun sebagai penghubung antara kurikulum dan minat siswa. Jadi kurikulum merdeka lebih menekankan ke minat dan bakat siswa ya guys. Kita lanjut ke kelebihan kurikulum ini ya guys. Kelebihan kurikulum merdeka. Yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Ini ya guys, lebih sederhana dan mendalam. Jadi, maksudnya kurikulum ini lebih berfokus pada materi yang esensial atau penting dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, simple tetapi menyenangkan. Jadi, tujuan kurikulum ini sangat bagus ya guys, sesuai dengan minat dan bakat siswa, tidak terburu-buru, tidak bertele-tele, lebih mendalam, bermakna, tetapi harapannya menyenangkan, supaya siswa-siswi dapat lebih senang tentang bakat dan minatnya. Kemudian, yang selanjutnya, kelebihan selanjutnya adalah lebih merdeka, sesuai dengan nama kurikulumnya, kurikulum merdeka. Jadi, kurikulum ini dimaksudkan supaya peserta didik, khususnya siswa SMA, tidak ada lagi program peminatan di SMA. Jadi, siswa atau peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Nah, diharapkan seperti itu, karena untuk siswa SMA, dulu sudah ditetapkan sesuai dengan bakatnya hanya jurusan seperti IPA, IPS, bahasa, itu kalau SMA. Jadi diharapkan dengan kurikulum ini siswa berhak memilih sendiri mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Kemudian guru juga diharapkan mengajar sesuai tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Jadi guru ini harus lebih menguasai tentang materi-materi yang ingin diajarkan
dan dikembangkan ke peserta didiknya. Sekolah pun memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran sesuai dengan karakter satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi, sekolah juga diberi wewenang. Bisa jadi sekolah A dengan sekolah B itu berbeda dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum, tergantung sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, kelebihan kurikulum Merdeka ini yaitu lebih relevan dan interaktif. Ini ya guys, lebih relevan dan interaktif. Maksudnya apa? Pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Kelebihan kurikulum Merdeka ini lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi diri melalui kegiatan proyek supaya dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan memperoleh isu-isu aktual dari lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Sangat bagus ya kurikulum Merdeka ini. Selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan kurikulum ini, yaitu kita akan bahas tentang kekurangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum Merdeka belajar dinilai kurang matang dalam persiapannya. Ini biasa ya guys, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Kita jelaskan mengapa demikian. Mengingat kurikulum Merdeka belajar ini masih seumur jagung, usai diluncurkan oleh Mendikbudristek beberapa bulan lalu, kurikulum Merdeka ini masih perlu dilakukan pengkajian dan evaluasi yang lebih mendalam agar efektif dan tepat dalam penerapannya. Jadi, selain diluncurkan kurikulum ini, wajib dilakukan pengkajian dan evaluasi supaya kurikulum ini benar-benar diterapkan dengan benar atau tidak. Kemudian kurikulum Merdeka ini memiliki kekurangan lagi, yaitu kita simak ya. Yaitu kekurangan yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Karena ini kurikulum baru, jadi kekurangannya sistem pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Pada bagian prosedur, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran kurikulum Merdeka Belajar ini belum membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga bisa disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka Belajar belum menuju kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Kekurangan kurikulum Merdeka yang ketiga, yaitu kurangnya SDM dan sistem belum terstruktur. Maksudnya apa? Karena kurikulum Merdeka ini masih baru, pastinya harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan memerlukan persiapan yang matang agar mempunyai sistem yang struktur dan sistematis. Selain itu, juga perlu mempersiapkan SDM, guru atau pengajar sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Jadi, karena kurikulum ini baru diluncurkan, sangat kurang sekali SDM yang menguasai kurikulum ini. Diperlukan sosialisasi, persiapan, serta sistem yang terstruktur. Mungkin guys, hanya ini video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat materinya. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke yang lain. Kita doakan dan kita berharap kurikulum baru ini dapat lebih baik lagi dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi pendidikan anak-anak didik kita menjadi yang lebih baik dan cerdas untuk negara Indonesia. Itu aja guys, jangan lupa subscribe my channel Triple Z Action. Akhir kata, assalamualaikum, sampai jumpa, bye bye.